Rahasia sederhana ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Kedengarannya terlalu indah untuk dipercaya, bukan? Tapi dengarkan baik-baik, karena sebentar lagi kamu akan menyadari sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi di depan matamu sendiri. Setiap hari kamu bangun, mengulangi rutinitas yang sama, memikirkan hal yang sama, dan berharap hasilnya berubah. Tapi Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah hal yang dapat dikuasai manusia sepenuhnya. Dan dari situlah segalanya dimulai. Pikiranmu adalah kunci, dan rahasia sederhana ini akan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu berjalan di tempat. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Kamu bekerja keras, tapi rezeki terasa seret. Kamu berdoa, tapi hasilnya tak kunjung datang. Lalu kamu mulai bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Tidak ada yang salah. Hanya ada sesuatu yang belum kamu sadari. Rahasia sederhana ini bukan mantra ajaib. Ini tentang kekuatan kecil di dalam dirimu. Kekuatan yang menunggu untuk dibangunkan. Coba renungkan. Setiap tindakan besar dalam sejarah dimulai dari langkah kecil. Setiap orang sukses pernah berada di titik nol. Mereka tidak langsung kaya, tidak langsung tenang. Mereka memulai dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Ketika pikiran bawah sadar dibentuk oleh kata-kata dan keyakinan yang terus diulang. Kata-kata yang kamu ucapkan kepada diri sendiri, doa yang kamu panjatkan setiap pagi, niat yang kamu tanam sebelum tidur, semua itu adalah benih yang menentukan panen hidupmu. Pernahkah kamu melihat petani menanam padi? Ia menunduk, dengan sabar menancapkan satu persatu benih ke tanah yang lembab. Ia tahu hasilnya tidak akan terlihat hari ini, bahkan mungkin tidak minggu depan. Tapi ia percaya. Ia terus menyiram, merawat, menjaga dari gulma. Hingga suatu pagi, hijau mulai tumbuh di antara lumpur. Begitu juga dengan hidupmu. Disiplin kecil hari ini adalah benih untuk kemakmuran esok. Napoleon Hill menemukan bahwa semua orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki keinginan yang membara. Keinginan yang tidak padam meski dihantam badai kegagalan. Tapi rahasia yang sering terlupakan adalah bahwa api itu bukan berasal dari dunia luar. Api itu menyala di dalam dada, dari iman dan keyakinan. Saat kamu berkata dalam hati, saya bisa, semesta bergetar dan perlahan mulai menata jalanmu. Sebentar lagi saya akan membagikan rahasia inti, tapi sebelum itu, coba tanyakan pada dirimu, apa kebiasaan kecil yang hari ini kamu abaikan? Apakah itu bangun pagi dengan niat? Menulis tujuanmu setiap hari? Mengucap syukur sebelum tidur? Kebiasaan kecil itu mungkin terlihat remeh, tapi seperti air yang menetes di batu, kekuatan sejatinya ada pada ketekunan. Bayangkan seseorang bernama Andi. Ia hidup sederhana, penuh kekhawatiran. Tiap malam ia merasa gagal, merasa tidak berguna. Hingga suatu hari, ia membaca kalimat dari Napoleon Hill. Apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, dapat dicapai oleh manusia. Kalimat itu mengguncang jiwanya. Ia mulai menulis impian di selembar kertas. Setiap pagi ia membaca kalimat yang sama. Saya pantas sukses. Saya pantas bahagia. Hari demi hari, pikirannya mulai berubah. Energi di wajahnya berubah. Orang-orang mulai mempercayainya. Pintu rezeki mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirinya berubah. Begitulah rahasia sederhana itu bekerja. Ia tidak terlihat, tapi terasa. Ia mengubah cara kamu melihat hidup. Ia membuat kamu sadar bahwa setiap pikiran adalah doa, setiap kata adalah arah. Ketika pikiranmu positif, hatimu menjadi ringan, langkahmu menjadi pasti. Dan semesta mulai bergerak mendukungmu. Namun,
Ada yang lebih dalam dari sekadar pikiran positif. Ada kekuatan batin yang muncul saat iman bertemu dengan tindakan. Saat kamu percaya penuh kepada takdir, tapi tetap bekerja seolah semua bergantung padamu. Itulah titik di mana keajaiban mulai terjadi. Napoleon Hill menyebutnya mastermind, sinergi antara iman, tekad, dan pikiran sadar. Saat kamu bersatu dengan tujuan hidupmu, semesta akan menuntunmu ke arah yang benar, meski jalannya berliku. Kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Mereka menyerah karena tak sabar menunggu hasil. Padahal, rahasia sederhana itu hanya bekerja untuk mereka yang sabar dan konsisten. Sabar bukan berarti diam, tapi terus berjalan meski lambat. Seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, ia menembus batu bukan karena kuat, tapi karena terus-menerus. Jika kamu mendengarkan ini sekarang, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya kecil yang selama ini kamu abaikan sedang berbisik. Bangkitlah. Hidup tidak akan berubah jika kamu tidak berubah. Dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Napoleon Hill mengajarkan kebiasaan menabung, berpikir positif, menulis rencana, dan berani memutuskan, semua itu bukan teori kosong. Itu adalah alat untuk membentuk pikiranmu, dan pikiranmu, jika diarahkan dengan benar, adalah magnet yang menarik semua hal yang kamu inginkan. Tapi ingat, magnet itu hanya bekerja jika kamu memeliharanya dengan iman dan rasa syukur. Rahasia sederhana ini adalah tentang menyadari bahwa kebahagiaan dan rezeki tidak datang dari luar. Mereka tumbuh dari dalam, dari hati yang bersyukur, dari niat yang jujur, dari tindakan yang konsisten. Jadi, mulai hari ini, perhatikan pikiranmu, perhatikan kata-katamu, perhatikan kebiasaan kecilmu, karena disitulah rahasia perubahan hidupmu bersembunyi. Jika kamu merasakan sesuatu dalam hatimu saat mendengar ini, tulislah di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan, karena setiap kata yang kamu bagikan adalah bagian dari perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Namun, ada rahasia yang lebih dalam, dan itu akan saya buka sebentar lagi. Rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang bukan hanya tentang berpikir positif. Ia lebih dalam, lebih spiritual. Ia tentang bagaimana kamu menghubungkan pikiranmu dengan iman dan imanmu dengan tindakan. Napoleon Hill pernah berkata bahwa pikiran bawah sadar adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Apa yang kamu tanam di sana, suatu hari akan tumbuh menjadi kenyataan di dunia nyata. Pikiranmu adalah ladang, dan iman adalah air yang membuat benih itu hidup. Bayangkan, setiap pagi kamu bangun dan berkata dengan penuh keyakinan, "Hari ini saya akan melakukan yang terbaik." Kalimat sederhana, tapi jika diulang setiap hari, ia mulai menembus batas bawah sadar. Ia mengubah frekuensi energimu. Ia membuat semesta menyesuaikan diri dengan niatmu. Itulah kekuatan autosugesti yang diajarkan Napoleon Hill. Berbicara kepada dirimu sendiri, hingga jiwamu mulai percaya. Dan ketika jiwa mulai percaya, dunia pun ikut percaya. Kamu akan mulai menarik orang, peluang, dan kejadian yang seirama dengan getaranmu. Seperti magnet, kamu tidak perlu berlari mengejar. Kamu hanya perlu menjadi. Karena semesta akan datang mendekat pada energi yang yakin dan penuh syukur. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Ada suara kecil di kepalamu yang terus berkata, "Kamu tidak mampu, kamu sudah terlambat, hidupmu sudah terlalu kacau." Suara itu adalah sisa dari masa lalu, dari ketakutan yang tertanam sejak lama. Napoleon Hill menyebutnya rasa takut yang harus dikalahkan. Rasa takut miskin, takut gagal, takut ditolak. Dan satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan iman dan tindakan kecil yang konsisten. Coba lihat dirimu.
Berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan memikirkan kegagalan daripada kesempatan? Berapa kali kamu ragu sebelum mencoba sesuatu yang baru? Padahal, rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Langkah kecil, tapi penuh keyakinan. Seorang murid pernah bertanya pada gurunya, "Bagaimana saya tahu kalau saya di jalan yang benar?" Sang guru menjawab, "Ketika kamu tetap berjalan meski takut, itulah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kamu sedang keluar dari cangkang lamamu, dan di saat itulah semesta menguji keteguhan niatmu." Napoleon Hill menulis tentang mastermind, kekuatan dua atau lebih pikiran yang bersatu dalam harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Tapi ada mastermind yang lebih tinggi, yang tidak membutuhkan kelompok. Itu adalah saat pikiranmu selaras dengan kehendak Allah. Saat doa dan tindakanmu berjalan beriringan, saat ridho dan ikhtiar menjadi satu. Di titik itu, segala sesuatu mulai mengalir lebih mudah. Rezeki datang tidak karena kamu memaksa, tapi karena kamu selaras dengan takdirmu. Sebentar lagi, saya akan membagikan inti dari bagaimana mengaktifkan kekuatan ini. Tapi sebelum itu, renungkan, seberapa sering kamu berbicara kepada dirimu dengan cinta? Seberapa sering kamu berkata, "Saya cukup"? Karena rahasia sederhana ini bukan hanya tentang sukses di dunia luar, tapi tentang berdamai di dalam diri, tentang menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Napoleon Hill menyebut transmutasi seksual sebagai salah satu sumber energi paling kuat manusia. Energi kehidupan yang bisa diubah menjadi kreativitas, visi, dan kekuatan spiritual. Ketika kamu mengarahkan energi itu untuk membangun, bukan sekadar memuaskan, hidupmu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah saat pikiranmu menjadi terang, fokus, dan penuh semangat. Dalam budaya kita mengenal istilah energi batin. Energi yang lahir dari doa, niat tulus, dan keikhlasan. Orang yang jujur, yang sabar, yang tidak menyimpan dendam, auranya tenang, rezekinya lancar, karena pikirannya bersih. Ia tidak menutup aliran berkah dengan keluhan dan iri hati. Dan itu pula yang diajarkan Hill. Pikiran yang jernih memantulkan kebijaksanaan, seperti cermin hati yang memantulkan cahaya kebenaran. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Mulailah hari ini. Pilih satu kebiasaan kecil. Bisa sesederhana menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi, atau membaca tujuan hidupmu sebelum tidur. Lakukan itu selama 21 hari tanpa henti. Lihat bagaimana pikiranmu mulai berubah. Lihat bagaimana semesta mulai menjawabmu dengan tanda-tanda kecil, pertemuan tak terduga, peluang baru, rasa tenang yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan. Rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang bukanlah tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tekun. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Karena ketika kamu disiplin, kamu sedang berkata pada dirimu, "Aku layak untuk hidup yang lebih baik." Dan disinilah momen aha terjadi, saat kamu sadar bahwa selama ini kamu tidak kekurangan apapun. Semua yang kamu cari di luar sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu menyadarinya, mempercayainya, dan bertindak dari tempat itu. Bayangkan sekarang kamu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Katakan pelan, "Saya bukan korban masa lalu. Saya adalah pencipta masa depan saya." Rasakan kata-kata itu. Biarkan ia meresap ke dalam hatimu. Itulah kekuatan autosugesti yang sesungguhnya, bukan sekadar mengucap, tapi menghidupkan. Napoleon Hill berkata, tidak ada batas bagi pikiran kecuali batas yang kita pasang sendiri. Jadi, lepaskan batas itu sekarang. Buka jendela hatimu. Biarkan cahaya masuk. Karena sebentar lagi, kamu akan belajar bagaimana menjaga nyala api itu agar tidak padam. Bahkan
ketika badai datang. Namun, ada rahasia yang lebih dalam lagi. Dan itu akan saya buka sebentar lagi. Setiap perubahan sejati lahir dari perjuangan. Tidak ada transformasi tanpa gesekan, tanpa ujian. Disinilah rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang benar-benar diuji. Kamu sudah tahu teori, kamu sudah punya niat. Tapi apakah kamu siap untuk konsisten setiap hari, bahkan ketika tak ada yang melihat? Napoleon Hill menulis bahwa ketekunan adalah bahan bakar bagi semua keberhasilan. Ia adalah api kecil di dada yang terus menyala, meski angin kehidupan berusaha memadamkannya. Bayangkan pagi yang sepi, matahari belum terbit, dan kamu duduk sendirian menatap lembar tujuanmu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Hanya kamu dan suaramu sendiri yang berbisik, "Saya masih di sini." Itulah momen suci, saat tekadmu diuji oleh kesunyian. Banyak orang berhenti di sini karena mereka ingin hasil cepat, tapi rahasia sederhana ini tidak bekerja untuk yang tergesa-gesa. Ia bekerja untuk yang sabar, disiplin, dan berani menanam setiap hari. Napoleon Hill mengajarkan pentingnya organized planning, rencana teratur yang dihidupi dengan tindakan nyata. Setiap hari kamu menulis ulang tujuanmu, memperjelas langkahmu, meninjau ulang kesalahanmu. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang bertumbuh. Hidup adalah laboratorium. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Setiap kegagalan adalah doa yang sedang diproses. Kamu tahu bagaimana api dibuat? Butuh dua batu yang saling bergesekan hingga menimbulkan percikan. Begitu juga dengan dirimu. Gesekan antara keinginan dan kenyataan, antara cita-cita dan ujian, adalah percikan yang menyalakan kekuatanmu. Jangan takut pada rasa lelah. Jangan takut pada keraguan. Semua orang yang berhasil pernah merasakannya, tapi mereka memilih untuk melangkah meski takut. Ada satu ritual yang diajarkan oleh Napoleon Hill, dan ini bisa menjadi inti dari perubahan hidupmu. Setiap malam sebelum tidur, tenangkan pikiranmu. Tutup mata dan bayangkan hidup yang kamu impikan, rumah yang damai, pekerjaan yang kamu cintai, orang-orang yang kamu bantu. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi milikmu. Biarkan perasaan itu menembus seluruh tubuhmu. Lalu bisikkan pada diri sendiri, "Saya bersyukur karena semuanya sedang dalam perjalanan menuju saya." Pikiran bawah sadarmu akan bekerja sepanjang malam, menarik keadaan yang seirama dengan getaran syukur itu. Ritual kedua adalah menulis afirmasi setiap pagi. Bukan sekadar kata-kata kosong, tapi pernyataan yang menggugah jiwa. Saya disiplin. Saya tenang. Saya layak mendapatkan kebahagiaan. Saya adalah magnet keberkahan. Tulislah dengan tanganmu, karena gerakan menulis menanamkan pesan itu lebih dalam ke pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, doa. Doa yang bukan sekadar permintaan, tapi percakapan penuh iman. Ketika kamu berdoa dengan sungguh, kamu sedang menyalakan hubungan langsung dengan sumber kekuatan semesta. Doa mengubah energi takut menjadi pasrah, dari pasrah menjadi damai, dari damai menjadi cahaya. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Setiap hari kamu akan digoda untuk menyerah. Pikiran akan berkata, "Untuk apa terus berjuang?" Tapi disitulah kemenanganmu sedang dirajut. Hill menulis, kebanyakan orang menyerah saat mereka hanya berjarak satu langkah dari keberhasilan. Jadi, bertahanlah satu hari lagi. Lakukan satu doa lagi. Tulis satu kalimat lagi. Karena mungkin hanya tinggal satu langkah lagi sebelum pintu itu terbuka. Kamu pernah mendengar kisah bambu Cina? Setelah ditanam, selama 5 tahun pertama, tidak ada tanda-tanda kehidupan di permukaan. Tapi di tahun ke-6, ia tumbuh setinggi puluhan meter, hanya dalam beberapa minggu. Apakah ia benar-benar tidak tumbuh selama 5 tahun itu? Tidak. Ia sedang memperkuat akarnya di dalam tanah.
Begitu juga denganmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi akar keberhasilanmu sedang menguat di dalam. Gunakan cermin hatimu setiap pagi. Tatap dirimu, ucapkan kata syukur, dan niatkan hari itu dengan penuh kesadaran. Itulah cara menjaga energi batinmu tetap bersih. Orang yang hidup dengan kesadaran penuh tidak mudah terombang-ambing. Ia tahu bahwa setiap hari adalah ujian, dan setiap ujian adalah undangan untuk naik tingkat. Napoleon Hill juga berbicara tentang controlled attention, kemampuan untuk memusatkan perhatian hanya pada hal-hal yang membangun. Dalam dunia penuh distraksi ini, kemampuan itu adalah kekuatan super. Saat kamu belajar memusatkan perhatian, kamu menciptakan ruang dalam dirimu untuk ide, intuisi, dan inspirasi. Dari sanalah indera keenam mulai aktif, membimbing langkahmu menuju jalan yang benar. Disiplin bukan berarti keras pada diri sendiri. Disiplin berarti mencintai diri cukup dalam untuk tidak menyerah pada kemalasan. Ketika kamu bangun pagi dan memilih untuk tetap berjalan, meski hatimu berat, itulah bukti cinta sejati. Itulah yang membedakan mereka yang sekadar bermimpi dengan mereka yang benar-benar hidup dalam impian mereka. Rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang selalu dimulai di tempat yang sama, di hati yang percaya. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang hilang. Setiap energi baik akan menemukan jalannya untuk kembali padamu. Dan sebentar lagi, saya akan membuka inti dari rahasia ini, bagian terakhir yang akan menyalakan seluruh makna dari perjalananmu. Rahasia sederhana yang mengubah hidup, banyak orang tidak berhenti pada pengetahuan atau rutinitas. Ia berakhir pada transformasi. Saat seseorang mulai melihat dirinya bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pencipta takdirnya, itulah titik balik segalanya. Napoleon Hill menyebut momen itu sebagai definiteness of purpose, kejelasan tujuan hidup. Ketika kamu tahu untuk apa kamu hidup, semua langkahmu menjadi bermakna. Bayangkan dirimu sekarang, semua luka, kegagalan, dan air mata yang pernah kamu alami bukanlah kutukan, tapi bagian dari rencana yang sempurna. Ujian-ujian itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghaluskan jiwamu, agar kamu pantas menerima cahaya yang lebih besar. Setiap kali kamu jatuh, Allah sedang membawamu lebih dekat pada inti dirimu yang sejati, dirimu yang kuat, sabar, dan penuh iman. Napoleon Hill berkata, "Di setiap kegagalan terdapat benih kesuksesan yang setara. Mungkin kamu belum menyadarinya, tapi setiap kali kamu terluka, kamu sedang belajar belas kasih. Setiap kali kamu kehilangan, kamu sedang belajar bersyukur. Setiap kali kamu ditolak, kamu sedang diarahkan. Takdir tidak pernah salah jalur, hanya hati manusia yang sering terburu-buru. Dan kini, ketika kamu mulai memahami rahasia sederhana ini, kamu akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hidup mulai terasa ringan. Rezeki mengalir dengan tenang. Kamu tidak lagi mengejar, kamu menarik. Kamu tidak lagi cemas, kamu percaya. Karena kamu sadar, iman bukan tentang menunggu, tapi tentang berjalan dengan tenang meski belum melihat hasil. Inilah transformasi sejati yang diajarkan Napoleon Hill, perubahan dari dalam keluar. Ketika pikiranmu bersih, hatimu tenang, dan tindakanmu konsisten, semesta tidak punya pilihan lain selain mendukungmu. Itulah hukum alam, hukum Allah, hukum energi. Yang kamu tanam dengan cinta akan tumbuh dengan keajaiban. Bayangkan suatu pagi kamu terbangun dan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tidak ada yang berubah di luar, tapi di dalam dirimu ada cahaya baru yang menyala. Kamu tersenyum tanpa alasan. Kamu bersyukur bahkan sebelum sesuatu terjadi. Di momen itu, kamu telah menguasai rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang.
Karena rahasianya bukan di dunia luar, tapi di cara kamu merasakan hidup ini. Napoleon Hill mengajarkan tentang The Golden Rule, aturan emas kehidupan. Berikan lebih dari yang kamu harapkan. Ketika kamu mulai memberi dengan tulus, tanpa perhitungan, kamu membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Karena memberi bukan kehilangan, tapi menanam. Setiap kebaikan yang kamu berikan akan kembali padamu dengan cara yang tak terbayangkan. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan, syukur. Syukur adalah bahasa semesta. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang berbicara dalam frekuensi yang dipahami oleh seluruh ciptaan. Semua energi baik akan mengalir menuju hati yang bersyukur. Jadi, ucapkan terima kasih untuk setiap hal kecil hari ini. Udara yang kamu hirup, senyum orang di sekitarmu, langkah yang masih bisa kamu ambil. Karena di balik rasa syukur itu, pintu berkah terbuka lebar. Sekarang bayangkan, kamu berjalan di jalan hidup yang baru. Langit biru, udara hangat, dan di dadamu ada cahaya lembut yang tak pernah padam. Kamu sudah melewati kegelapan, kamu sudah belajar sabar, kamu sudah memahami iman. Kini, setiap langkahmu menjadi doa, setiap kata menjadi cahaya. Hidupmu bukan lagi perjuangan melawan dunia, tapi tarian selaras dengan semesta. Inilah takdir barumu. Bukan takdir yang dipaksakan oleh keadaan, tapi takdir yang kamu pilih dengan kesadaran dan cinta. Takdir yang lahir dari pikiran yang tepat, disiplin yang teguh, dan hati yang percaya. Ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu menjadi seperti sungai yang mengalir. Tenang, tapi kuat. Ia tidak melawan batu di hadapannya. Ia hanya terus mengalir hingga menemukan laut. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu. Rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang bukanlah tentang menemukan kekuatan di luar dirimu, tapi tentang kembali kepada kekuatan yang selama ini sudah ada di dalam dirimu. Ketika kamu menyatu dengan iman, doa, dan rasa syukur, tidak ada yang mustahil. Pikiranmu menjadi doa yang hidup, hatimu menjadi cermin yang memantulkan ridho Allah. Mulai hari ini, ubah satu kebiasaan kecil. Bangun sedikit lebih pagi. Ucapkan syukur sebelum membuka ponselmu. Tulis satu kalimat positif sebelum bekerja. Dengarkan hatimu sebelum berbicara. Karena dari kebiasaan kecil itulah, hidupmu akan mulai bergeser. Tidak perlu menunggu tahun depan. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Mulailah dari dirimu sekarang. Napoleon Hill menutup ajarannya dengan satu pesan yang abadi. Pikiran manusia adalah kekuatan terbesar di bumi, dan iman adalah bahan bakarnya. Jadi nyalakan bahan bakar itu hari ini. Percaya bahwa kamu mampu. Percaya bahwa kamu layak. Percaya bahwa hidupmu sedang diarahkan menuju cahaya yang lebih besar. Dan ketika malam tiba, sebelum kamu tidur, ucapkan ini dalam hati. Saya bersyukur atas hari ini. Saya percaya pada proses. Saya tenang karena Allah bersamaku. Biarkan kata-kata itu menjadi selimut bagi jiwamu. Karena di saat itu, rahasia sederhana yang mengubah hidup banyak orang sudah mulai bekerja di dalam dirimu. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan. Tonton setiap hari di Rahasia Kesuksesan.